individu, dan korbannya sering juga menyangkal bilang bahwa ini ujian dan lain sebagainya. Begitu ada undang-undang PKDRT, negara hadir dan publik dikasih tahu ini kekerasan atas nama apapun, di balik rumah tangga, di balik apa, kemudian orang tahu bahwa ngakui iya ini memang betul kekerasan. Jadi ini peradaban hak asasi itu kan peradaban yang berkembang ya, yang kita juga harus tahu bahwa martabat manusia juga berkembang. Beberapa ribu tahun yang lalu orang diadu dengan harimau misalnya kan, dan misalnya. Nah yang ketiga tadi yang soal ini terus bagaimana gitu ya, untuk pencegahannya dan lain sebagainya, maka Komnas Perempuan ingin mendorong seluruh perempuan yang pernah merasa menjadi korban ketidakadilan di proses fit and proper test atau apa itu, ayo bersuara, melaporkan ke Badan Kehormatan, ke Komnas Perempuan dan lain sebagainya. Iya. Ini perempuan Mbak Indra. Iya. Silakan Bogor, silakan Bu Indra. Oke. Ibu Indra, selamat sore, silakan Ibu. Ya, selamat sore. Selamat sore, silakan Ibu. Ya, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Heru yang di Pulau di Kalimantan. Saya sebagai perempuan, saya juga setuju dengan apa pendapat Pak Heru. Dan ini tergantung ya, kalau saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan dari anggota Dewan, itu saya pikir wajar ya. Anda tahu pertanyaan-pertanyaan itu secara detail, Ibu? Gimana? Anda tahu pertanyaan-pertanyaan dari anggota Dewan kepada Agatha Lilis secara detail? Iya, saya tahu. Dan Anda tidak merasa itu menjadi bagian dari pelecehan? Bukan, itu bukan pelecehan, Pak. Itu bukan pelecehan. Kalau pelecehan mengarah ke pornografi, itu baru pelecehan. Kalau itu kalau Anda mengarah pada pelecehan seksual ya? Iya, itu baru. Artinya harus ada sisi. Kalau hanya di kata-kata Anda tidak merasa? Tidak ya? Tidak. Karena itu begini, Pak. Mungkin dia tes itu, Pak, karena supaya urat-urat sarafnya tidak tegang gitu. Perempuan kalau ditanya kan tegang gitu kan, dia first gitu kan. Tapi kalau hanya sekedar itu ke salon ini, itu cuma biar menunjukkan supaya dia tidak tegang. Kalau di tes itu, Pak, itu saja, Pak. Dan kalau ditanya Ibu halus sekali, berapa kali Ibu ke spa? Tidak ya? Itu juga tidak. Karena itu kan sudah melakukan penyebutan fisik misalnya, kulit. Sudah putus rupanya kita sudah ya. Dengan Ibu Indra. Mbak Yuni, ini menarik kalau ternyata wanita juga setuju dengan Pak Heru dari Berau tadi bahwa pertanyaan saya mau tanya Putri sebenarnya, salon dan lain-lain ini termasuk melecehkan atau tidak. Dia sendiri menganggap tidak, dan dia termasuk yang menganggap bahwa Komnas Perempuan tidak perlu melanjutkan peristiwa ini. Kalau Anda sendiri gimana nih Mbak Yuni? Ya, yang pertama yang orang simplifikasi bahwa ini hanya kasusnya Mbak Agatha ya. Komnas Perempuan sebetulnya dari list yang ada itu bukan hanya pada Agatha ya. Ada antara lain misalnya kalimat-kalimat soal ibu lemah lembut, apakah ibu mampu melakukan ini. Terus tadi itu pertanyaan-pertanyaan, pernah ada salah satu calon komisioner di seleksi dalam satu proses bilang ibu membuat buku tentang ini, dananya dari mana gitu ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaannya saja. Apakah ada sih sebenarnya yang melapor kepada Anda? Kan ada pengaduan kah secara resmi orang-orang yang merasa dilecehkan? Iya. Oke, banyak. Pengaduan ke Komnas Perempuan itu nuansanya banyak. Ada anggota DPR, banyak DPRD terutama, itu yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Ada lagi yang soal statement-statementnya itu melukai dan memviktimisasi korban. Itu yang juga kita soal ke Badan Kehormatan. Yang ketiga soal fit and proper test yang kita pantau dari 2001 dan 2007 dan bahkan di konsultasi publik sering perempuan-perempuan politisi juga mengeluhkan, mengadukan soal-soal yang seperti ini. Kemudian saya ingin menjawab ini penasaran aja, apakah ada pengaduan dari pria yang kemudian merasa dilecehkan kemudian misalnya? Terima kasih Putri. Bisakah itu berjalan sebaliknya begitu pelecehan itu? Pengaduan dari transgender ada, pengaduan dari kawan-kawan transgender ada, yang dari laki-laki sekarang ini kan gerakan perempuan juga mulai ada namanya gerakan laki-laki baru ya. Jadi bahwa ini kan soal kemanusiaan, yang soal memperjuangkan kemanusiaan itu soal martabat laki-laki dan perempuan. Jadi juga bukan kalau gitu dan lain sebagainya. Boleh nggak satu hal lagi? Tadi saya menjawab pertanyaan Pak Heru, ini HAM itu dari Barat, dari Amerika. Kita harus malu.